Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok warahmatullahi 3 ingin mencoba mempresentasikan hasil analisis tesis kami, yaitu ANAFA, dengan nama-nama kelompoknya. Dengan nama kelompoknya yaitu, slide-nya Bu. Dengan anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Bu Alfia Puronita, kemudian yang kedua Desna Widaniana, yang ketiga Ibu Fitri Rohani, yang keempat Ibu Lia Yulianti, dan yang kelima Ibu Nadia, yang keenam saya sendiri, dan yang ketujuh Ibu Rahmi Novira, dan yang terakhir Ibu Sylvia Novianti. Nah, presentasi tesis ANAFA ini dengan judul tesisnya yaitu pengaruh platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Eksperimen pada SMK Negeri di Purwakarta. Nah, penelitinya atau penulis tesis ini yaitu Ibu Dewi Sulfika di tahun 2021. Next, Ibu. Oke, langsung ke latar belakang mungkin akan dipaparkan atau akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, latar belakang dari tesis yang kami diskusikan kemarin adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran matematika lingkup pendidikan dasar. Yang kedua, kemampuan literasi matematika siswa belum berkembang secara optimal. Adapun identifikasi masalahnya. Yang pertama, apakah siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal literasi matematika siswa? Yang kedua, apakah siswa berani menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan dalam kegiatan literasi matematika siswa? Yang ketiga, apakah siswa terlibat aktif pada saat pembelajaran matematika secara daring siswa? Yang keempat, apakah siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap pembelajaran matematika secara daring? Yang kelima, apakah siswa memiliki kemandirian belajar yang tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika melalui pembelajaran daring? Yang keenam, apakah kegiatan pembelajaran daring matematika masih banyak didominasi oleh aktivitas guru? Yang ketujuh, adakah pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika? Yang kedelapan, adakah pengaruh kemandirian siswa terhadap literasi matematika? Yang kesembilan, adakah pengaruh secara bersama-sama platform pembelajaran daring dan kemandirian siswa terhadap literasi matematika? Batasan masalah. Yang pertama, pengaruh platform pembelajaran daring dengan memanfaatkan Google Classroom dan Cisco Webex terhadap literasi matematika. Yang kedua, pengaruh tinggi dan rendahnya kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Ketiga, pengaruh platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika terhadap SMK Negeri di Purwakarta? Kedua, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta? Ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta.
Kedua, untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh interaksi platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta. Kerangka berpikir. Pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. Literasi matematika siswa pada umumnya lebih rendah dibandingkan kemampuan siswa pada mata pelajaran lain. Mengingat juga pembelajaran saat ini sedang berlangsung secara tanpa tatap muka. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurang tepatnya guru dalam memilih media atau platform pembelajaran daring. Ketiga, hal ini mengakibatkan peserta didik menjadi jenuh, kurang kreatif, sangat tergantung kepada guru, dan tidak terlatih untuk termotivasi dalam belajar secara mandiri. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan media atau platform pembelajaran daring yang tepat. Dan yang terakhir, platform pembelajaran daring Google Classroom dan Kisco Webex adalah platform pembelajaran daring yang mudah dipraktikkan secara daring. Di rumah, siswa mendapatkan materi pelajaran dari guru sesuai dengan struktur dan tujuan pembelajaran yang berlaku sebagaimana mestinya. Pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Kemandirian belajar seseorang cenderung tergantung pada diri sendiri daripada pihak lain. Yang kedua, siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi dalam belajar pada umumnya, mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif dalam pelajaran matematika. Sebaliknya, siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang rendah maka akan memiliki tingkat berpikir kritis dan kreatif yang belajar rendah pula dalam pelajaran matematika. Umumnya akan malas belajar. Selanjutnya, kemandirian belajar yang rendah cenderung menjadikan seseorang untuk malas belajar, menghindar dari hal-hal yang berbau matematika khususnya. Pengaruh interaksi platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Pertama, peningkatan kemampuan literasi matematika siswa dipengaruhi oleh pengguna platform pembelajaran serta tingkat kemandirian belajar siswa. Kedua, akan tetapi tingkat kemandirian belajar siswa tinggi belum tentu selalu menghasilkan kemampuan literasi matematika siswa dengan baik untuk pembelajaran daring dengan menggunakan platform Google Classroom dan platform Kisco Webex karena perbedaan karakteristik siswa. Ketiga, platform pembelajaran daring Google Classroom mungkin lebih cocok untuk siswa dengan kemandirian belajar tinggi, tetapi tidak cocok untuk siswa dengan kemandirian belajar rendah. Keempat, platform pembelajaran daring Kisco Webex mungkin lebih cocok untuk siswa dengan kemandirian belajar rendah, tetapi tidak cocok untuk siswa dengan kemandirian belajar siswa tinggi. Kelima, siswa dengan kemandirian belajar tinggi akan memperoleh literasi matematika siswa yang sama baiknya platform pembelajaran daring apapun. Terakhir, siswa dengan kemandirian belajar rendah akan memperoleh literasi matematika siswa yang
Yang rendah pula dalam platform pembelajaran daring apapun. Selanjutnya. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Alfia. Kepada Ibu Alfia dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Nikma. Kemudian untuk hipotesis dari penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta. Yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika siswa SMK Negeri di Purwakarta. Kemudian, untuk tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Adapun SMK Negeri yang dijadikan sampel penelitian adalah SMK Negeri 2 Purwakarta dan SMK Negeri 3 Purwakarta. Kemudian untuk waktu penelitian seperti yang ada di sebelah ini, tabel waktu penelitian, dimulai awal semester genap yaitu bulan Maret sampai Mei 2021. Adapun uraian kegiatannya meliputi pengajuan judul, proposal tesis, kemudian bimbingan tesis, penyusunan instrumen, yang kelima pengujian instrumen, yang keenam proses eksperimen dan pengambilan data, ketujuh pengolahan data, kedelapan pelaporan data, yang terakhir adalah sidang tesis. Untuk metode penelitian yang dipakai adalah penulis menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini akan menguji pengaruh penggunaan platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran platform daring atau A dan kemandirian belajar siswa yaitu B. Platform pembelajaran daring sebagai variabel perlakuan dan kemandirian belajar siswa sebagai variabel atribut. Sedangkan variabel terikatnya adalah literasi matematika yang dilambangkan sebagai Y. Adapun desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktorial design 2x2. Oke, untuk desain penelitian sebagaimana yang kita lihat di tabel ini, yaitu ada platform pembelajaran daring A, yaitu dibagi menjadi Google Classroom A1 dan Kisco Web, yaitu A2, sedangkan untuk kemandirian belajar siswa, yaitu dengan dinotasikan sebagai B, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu tinggi B1 dan rendah B2. Kemudian setelah disilangkan, maka hasilnya ada 4 kategori, yaitu YA1B1, literasi matematika yang menggunakan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar tinggi. Kemudian YA1B2, literasi matematika yang menggunakan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar rendah. Kemudian YA2B1, literasi matematika yang menggunakan platform pembelajaran daring Kisco Web dan memiliki kemandirian belajar tinggi. Kemudian yang terakhir ada YA2B2, literasi matematika yang menggunakan platform pembelajaran daring Kisco Web dan memiliki kemandirian belajar rendah. Kemudian untuk tahapan-tahapan dalam penelitian yang dibagi menjadi 4, yang pertama adalah melakukan pretest. Pembelajaran skala pada subjek penelitian sebelum diadakan pelakuan, yaitu menggunakan platform pembelajaran daring. Yang kedua adalah dengan cara memberikan perlakuan atau treatment. Nah, ini dilakukan dengan memberikan proses pembelajaran dengan menggunakan platform pembelajaran daring yang diberikan 6 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Yang ketiga, melakukan post-test. Nah, yang post-test ini biasanya dilakukan sesudah pemberian proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui hasil apakah penggunaan platform pembelajaran daring dengan kemandirian belajar siswa berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematika. Dan yang terakhir, yaitu adalah proses analisis data yang digunakan. Nah, analisis data yang dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif, teknik analisis persyaratan, dan teknik uji hipotesis penelitian.
Kemudian, untuk validasi penelitian, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu validasi internal dan validitas eksternal. Nah, untuk validitas internal, yaitu terkait dengan tingkat dengan pengaruh perlakuan atau treatment atribut yang ada terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa yang didasarkan atas ketepatan prosedur dan data yang dikumpulkan serta penarikan kesimpulan. Kemudian, yang kedua adalah validitas eksternal terkait dengan data atau tidaknya hasil penelitian ini untuk digeneralisasikan pada subjek lain yang tidak memiliki kondisi dan karakteristik yang sama. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nikmah. Baik, selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Ibu Fitri Rohani. Kepada Ibu Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nikmah. Selanjutnya, sebagai usaha mengontrol validitas eksternal dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi pembelajaran dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan Cisco Webex serta kemandirian belajar dikontrol dengan pengambilan kelas eksperimen secara seimbang. Hal ini dilakukan agar kondisi awal pada kedua kelas diasumsikan sama. Kemudian, pengaturan penelitian reaktif dikontrol dengan yang pertama, suasana perlakuan tidak artifisial sehingga tidak merasa senang diteliti. Yang kedua, subjek tidak diberikan informasi bahwa sedang diteliti. Kemudian, perlakuan untuk semua siswa dalam satu kelas belajar sama baik yang dijadikan sampel maupun yang tidak dijadikan sampel. Yang terakhir, guru diusahakan hanya satu orang untuk kedua kelas eksperimen. Ya, untuk populasi, sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Purwakarta dan siswa kelas 11 SMK Negeri 3 Purwakarta yang terdaftar pada tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang terlihat dalam tabel, berikut ini adalah jumlah siswa sasaran penelitian. Di SMKN 2 Purwakarta, jumlah siswa kelas 11-nya ada 595. Kemudian di SMK 3 Purwakarta, jumlah siswa kelas 11-nya ada 305 siswa, maka jumlahnya adalah 900 siswa. Selanjutnya, Bu, untuk sampel diambil sebanyak 50% kelompok kemandirian belajar tinggi dan 50% kelompok kemandirian belajar rendah dari masing-masing kelas eksperimen dan kontrol yang diambil secara acak dari dua kelas 11 TKJ yang ada pada tahun ajaran 2020-2021. Kedua kelas sampel tersebut akan diberi perlakuan platform pembelajaran daring Google Classroom dan kelas kontrol dengan platform pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 72 orang siswa yang dibagi dalam dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 36 orang siswa. Kelompok pertama sebanyak 36 siswa ditentukan berdasarkan kelompok siswa dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan kelompok kedua sebanyak 36 siswa ditentukan berdasarkan kelompok siswa dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex. Kemudian pada tiap kelompok tersebut masing-masing dikelompokkan kembali berdasarkan tingkat kemandirian belajar tinggi dan rendah. Untuk teknik sampling, cara pengambilan sampel atau teknik sampling dilakukan dengan cluster sampling. Menurut Sugiono, teknik cluster sampling umumnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama, menentukan sampel daerah atau kelas, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah atau kelas itu secara sampling pula. Pada teknik pengambilan sampel untuk tiap kelompok dipilih secara langsung, yaitu kelas 11 TKJ SMK 2 Purwakarta dan kelas 11 TKJ SMK 3 Purwakarta. Untuk kelas eksperimen dengan penggunaan platform pembelajaran daring Cisco Webex, yaitu SMKN 3 Purwakarta.
Sampel individu diambil berdasarkan kelompok platform pembelajaran daring dengan masing-masing kelompok belajar terurut berdasarkan angket kemandirian belajar siswa. Peneliti mengambil 36 siswa dari tiap-tiap kelompok platform pembelajaran daring. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kemandirian belajar masing-masing. Melalui pemberian angket kemandirian belajar diri, lalu diurutkan berdasarkan skor tertinggi hingga terendah. 8 siswa diurutkan atas sebagian kelompok yang memiliki kemandirian rendah. Dengan demikian diperoleh 4 kelompok sampel penelitian seperti pada tabel di slide berikutnya. Mohon dibantu, Bu. Ya, pengelompokan sampel penelitian seperti ini. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama dengan karakter subjek siswa dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan kemandirian belajar tinggi berjumlah 18 siswa. Kemudian kelompok kedua siswa dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan kemandirian belajar rendah itu sebanyak 18 siswa. Untuk kelompok ketiga siswa dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan kemandirian belajar tinggi sebanyak 8 siswa. Dan kelompok keempat yaitu siswa dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan kemandirian belajar rendah berjumlah 18 siswa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri. Kemudian selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Desna Widani. Silahkan kepada Ibu Desna Widaniana, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Putri. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data terdapat variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah literasi matematika siswa pada pokok bahasan statistik di kelas 11 SMK Negeri 2 Purwakarta dan SMK Negeri 3 Purwakarta. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel bebas 1 dalam hal ini merupakan variabel treatment atau X1, yaitu platform pembelajaran daring Google Classroom dan Cisco Webex. Variabel bebas kedua dalam hal ini sebagai atribut atau X2, kemandirian belajar siswa dibedakan atas kemandirian belajar tinggi dan kemandirian belajar rendah. Kemudian sumber data itu diambil dari yang pertama, data tentang platform daring. Data ini merupakan data kualitatif berupa informasi tentang pengertian dan pengembangan teknologi informasi dari beberapa sumber. Sumber data untuk variabel ini dapat diperoleh dari literasi buku, jurnal, tesis, dan internet. Kedua, data tentang kemandirian belajar. Sumber data untuk variabel ini diambil dari hasil tes siswa. Sebanyak 72 siswa sebagai kelompok sampel dalam penelitian. Ketiga, data tentang literasi matematika. Sumber data untuk variabel ini diambil dari hasil tes siswa, sebanyak 72 siswa sebagai kelompok sampel dalam penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara. Yang pertama, data kemandirian belajar. Untuk mengelompokkan siswa ke dalam tingkat kemandirian belajar, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket. Dan yang kedua, data literasi matematika. Teknik pengumpulan data literasi matematika siswa sebanyak 72 siswa diperoleh dengan menggunakan tes. Tes dilakukan untuk mengetahui literasi matematika siswa sebelum mendapat perlakuan dan setelah mendapat perlakuan atau treatment. Penggunaan platform pembelajaran dari sebagai hasil eksperimen. Kemudian, pengembangan instrumen penelitian. Instrumen tes literasi matematika. Literasi matematika yaitu skor kemampuan belajar siswa kelas 12 SMA yang diukur dengan tes matematika. Untuk sub pokok bahasan yaitu statistika. Instrumen literasi matematika yang dilakukan pada penilaian ini adalah soal uraian yang terdiri dari 5 butir. Soal dengan waktu 60 menit. Tiap butir soal yang bernilai benar akan diberikan skor 1 sampai 3. Pedoman peskoran dari instrumen penilaian lembar tes kemampuan literasi matematika siswa, skor 3 artinya jawaban sesuai dengan indikator
skor 2 artinya jawaban kurang sesuai dengan indikator, dan skor 1 artinya jawaban tidak sesuai dengan indikator yang dimaksudkan. Dalam tabel dapat dilihat tabel tersebut menjelaskan penilaian skala literasi matematika. Kategori tinggi untuk interval Y-nya lebih dari 82 atau kurang dari 100. Untuk kategori sangat tinggi, mohon maaf. Untuk kategori tinggi, ketika Y-nya di bawah 83 hingga 64. Kemudian kategori cukup untuk nilai Y-nya atau hasilnya bernilai 63 hingga 45. Untuk kategori rendah, nilai Y-nya 44 hingga 26, dan sangat rendah untuk nilai Y-nya 25 hingga 0. Itu saja Bu Nikmah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Nikmah. Baik, terima kasih kepada Ibu Desna. Mungkin akan dilanjutkan kepada Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi, dipersilahkan. Baik, Ibu Nikmah, terima kasih. Selanjutnya ada validitas instrumen literasi matematika, di mana validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keaslian suatu alat ukur atau instrumen. Instrumen tes diuji validitas teoretik dengan lakukannya diskusi bersama guru matematika kelas yang akan diteliti. Diskusi juga dilakukan dengan dosen pembimbing. Setelah pengujian validitas teoretik, selanjutnya dilakukan uji coba instrumen tes untuk menguji validitas empirik. Untuk menguji validitas butir soal tes uraian, digunakan rumus korelasi produk momen angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson. Nah, di sini yang digunakan adalah RXY sama dengan atau koefisien korelasinya, di mana N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2 yang diakarkan. Nah, dalam interpretasi untuk menentukan butir data valid atau tidak, selanjutnya nilai R hitung di atas dikonsultasikan dengan nilai T tabel. Pada A dikurangi 5% dengan ketentuan butir data dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dan tidak valid jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel. Next. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen literasi matematika. Pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk semua butir tes dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, menurut Ana Sujono tahun 2001, dalam pemberian interpretasi hasil terhadap koefisien reliabilitas tes atau R11, pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut. Yang pertama, apabila R11 sama dengan atau lebih besar dari 0,60, berarti tesnya itu reliable. Yang kedua, apabila R11 lebih kecil dari 0,60, berarti tes tidak reliable. Untuk harga R11 yang diperoleh dengan rumus Alpha-Cronbach ini, menggunakan indeks korelasi dengan ketentuan, di sini ada kriteria indeks reliabilitas, di mana ada sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Kemudian, hasil uji reliabilitas instrumen kemampuan berpikir kreatif matematika ini dari tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisiennya berarti lebih dari 0,60 yaitu 0,736, sehingga semua item soal ini dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya ada kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen ini yang pertama ada validitas instrumen kemandirian belajar, di mana pengujian validitas butir angket menggunakan rumus korelasi produk momen sebagai berikut, yaitu ada RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, dalam interpretasi untuk menentukan butir data valid atau tidak, selanjutnya nilai R hitung di atas dikonsultasikan dengan nilai R tabel pada alfa sama dengan 5%, dengan ketentuan butir angket dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan tidak valid jika nilai R hitung lebih kecil. Nah, dalam kesimpulannya di sini ada hasil uji validitas angket kemandirian belajar, di mana
sebanyak 26 soal ini terhitung valid sehingga 4 soal lagi tidak valid. Yang keduanya ada reliabilitas instrumen kemandirian belajar. Pengujian reliabilitas instrumen minat belajar matematika dilakukan untuk semua butir tes dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu ada R11 sama dengan K dibagi K kurang 1 dikali 1 dikurangi sigma ST dibagi ST pangkat 2. Di mana hasil perhitungan uji reliabilitas ini juga menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu 0,968. Ini berarti reliabilitasnya sangat tinggi, sebab terletak pada rentang nilai koefisien 0,800 sampai 1,00. Next. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi 3. Yang pertama ada teknik analisis data deskriptif, yang kedua teknik analisis pernyataan data, yang ketiga teknik pengujian hipotesis penelitian. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat, yang pertama ada teknik analisis data deskriptif, di mana yang pertama langkah-langkahnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau grafik atau diagram batang untuk masing-masing kelompok data kemampuan berpikir kritis biologi siswa. Yang pertama mencari nilai rentang, yang kedua menentukan kelas, yang ketiga menentukan panjang interval, yang keempat menentukan ujung bawah interval kelas pertama, yang kelima membuat tabel distribusi frekuensi, menunjukkan ujung bawah dan ujung atas. Setiap interval kelas menghitung banyaknya frekuensi data untuk masing-masing kelas interval. Yang keenam, menggambar grafik histogram. Yang ketujuhnya, menggambar grafik poligon frekuensi. Next. Nah, yang keduanya ada menentukan ukuran pusat letak data. Jadi, selanjutnya kelompok data ini akan diolah dan dianalisis ukuran pemusatan datanya, letak seperti mean, modus, median, serta ukuran simpangan seperti jangkauan, variasi simpangan baku, dan kurtosis. Nah, langkah yang pertama mencari nilai mean, yang kedua mencari nilai modus, yang ketiga mencari nilai median, yang keempat jangkauan, yang kelima ada varian dan simpangan baku. Next. Nah, yang kedua, ada teknik analisis pernyataan data. Dalam teknik analisis pernyataan data ini dilakukan 2 kali. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji Lillihofer. Nah, menurut Nana Sujana, di mana diawali dengan penentuan taraf signifikansi terlebih dahulu, yaitu sebesar 5% atau 0,05%. Dengan HO yaitu sebagai sampel yang berdistribusi normal, dan HT-nya itu sampel tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika L hitung kurang dari L tabel, terima HO. Dan jika L hitung lebih dari L tabel, tolak HO atau sampel berdistribusi normalnya ditolak. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu data pengamatan, dijadikan bilangan baku. Yang kedua, untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluangnya. Yang ketiga, dihitung proporsinya yang lebih kecil atau sama dengan ZT jika proporsinya ini dinyatakan oleh S atau GI sama dengan banyaknya Z1 sampai dengan Zn dibagi dengan N. Yang keempatnya menghitung selisih. Yang kelimanya mengambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak. Nah, untuk menerima atau menolak hipotesis nol atau HO dilakukan dengan cara membandingkan LO ini dengan nilai L kritis yang terdapat dalam tabel untuk taraf nyata yang dipilih A 5% untuk mempermudah perhitungan dibuat dalam bentuk tabel. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmi. Dan untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang uji homogenitas. Baik, untuk teknik analisis pernyataan data ini melanjutkan dari Bu Rahmi tadi,
Yang kedua ini uji homogenitas atau uji Bartlett, sebenarnya menggunakan uji Bartlett. Nah, untuk uji homogenitas ini ada beberapa langkah. Yang pertama, membuat tabel data semua kelompok sampel. Yang kedua, membuat tabel harga-harga yang diperlukan untuk uji Bartlett. Kemudian yang ketiga, menghitung varians atau gabungan dari semua kelompok sampel. Yang keempat, menghitung harga satuan B dengan rumus ini ya, bisa dilihat. Kemudian nomor 5, menghitung nilai C kuadrat atau dengan rumus yang telah dilihat. Nah, kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika C hitung lebih besar dibanding C tabel dengan taraf signifikansinya alfa 0,05. Kemudian terima H0 jika C hitungnya lebih besar dibanding C tabel atau dengan taraf nyatanya alfanya 0,05. Kemudian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Terima H0 jika semua populasi mempunyai varian sama atau homogen. Tolak H0 atau terima H1 yaitu ada populasi yang mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. Next. Untuk teknik pengujian hipotesis penelitian menggunakan ANAVA 2 arah, ya langkah-langkah dalam ANAVA 2 arah atau faktorial 2x2 yaitu langkah-langkahnya yang pertama, mengelompokkan skor hasil belajar matematika berdasarkan kategori. Yang kedua, membuat tabel rangkuman arah ANAVA 2 arah. Kemudian yang ketiga, menentukan DB. Nah, di menentukan DB ini ada beberapa langkah juga. Yang pertama, menentukan derajat kebebasan. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat. Selanjutnya, Bu Desna. Yang ketiga, yaitu menentukan nilai F hitung. Dan yang keempat, menentukan nilai F tabel. Nah, terakhir, yaitu dengan pengujian hipotesis atau penarikan kesimpulannya. Untuk hipotesis, di sini ada 3 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, antara lain platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika, kriterianya tolak H0 dan terima H1 jika F hitungnya lebih besar dibanding F tabel, atau tolak H0 tolak H1 dan terima H0, tolak H0 dan terima H1 jika F hitungnya lebih kecil dibanding F tabel. Untuk hipotesis yang kedua, kemandirian belajar terhadap literasi matematika, tolak H0 dan terima H1 jika F hitungnya lebih besar dibanding F tabel. Kemudian tolak H0, terima H0, tolak H0 dan terima H1 jika F hitungnya lebih kecil dibanding F tabel. Kemudian untuk hipotesis ketiga, platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Tolak H0 dan terima H1 jika F hitungnya lebih besar dari F1 atau tolak H0 dan terima H1 jika F hitungnya lebih kecil dibanding F1. Kemudian yang terakhir yaitu uji lanjut. Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau perbedaan masing-masing kelompok dengan menggunakan uji Tukey karena data per kelompok sama. Selanjutnya, kemudian untuk hipotesis penelitiannya, di sini hipotesis yang pertamanya terima H0 jika mu1-nya lebih kecil sama dengan mu2 atau tidak terdapat pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. Kemudian H1 atau terima H1-nya jika mu1-nya lebih besar dibanding mu2 atau terdapat kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, yaitu terima H0 jika mu1 lebih kecil sama dengan mu2 atau tidak terdapat pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. Kemudian terima H1 dalam artian mu1 lebih besar dibanding mu2, artinya terdapat kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Kemudian untuk hipotesis ketiga, terima H0 jika diasumsikan sebagai tidak terdapat interaksi antara platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Kemudian tolak H0 atau terima H1-nya dalam artian terdapat interaksi antara platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di deskripsi data, penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa sebagai variabel bebas atau variabel X-nya, kemudian literasi matematikanya sebagai variabel terikat atau variabel Y. Kemudian data yang diperoleh dari pemberian tes untuk mengetahui tingkat literasi matematika dan pemberian angket untuk mengetahui kemandirian belajar siswa terhadap pembelajaran daring.
Selanjutnya, baik, di sini ada tabel kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Google Classroom, yaitu dengan catatan A1 ya. Dengan catatan A1, di sini kita dapat lihat di tabelnya, ternyata jumlah respondennya yaitu 36, meannya 38,72, nilai mediannya 36, modusnya 45, standar deviasinya 5,66, nilai minimum 30, nilai maksimumnya 45. Selanjutnya Bu Desna. Kemudian untuk kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Kisco Webex atau A2. Di sini terlihat tabelnya. Jumlah respondennya 36, nilai mediannya 35,11, nilai mediannya 36,00, modusnya 32, standar deviasi 5,397, nilai minimum 24, nilai maksimumnya 45. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Lia. Kepada Ibu Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator. Selanjutnya, kelompok literasi matematika siswa dengan kemandirian belajar tinggi atau B1. Di sini ada tabel 4.3, statistik deskriptif literasi matematika dengan kemandirian belajar tinggi atau B1. Di sini ada data 36, kemudian ada min atau rata-rata 38,19, kemudian median 38, mode 32, standar deviasi 5,387, nilai minimum 430, nilai maksimum 45. Next. Kelompok literasi matematika siswa dengan kemandirian belajar rendah atau B2. Di sini disajikan tabel 4.4, statistik deskriptif literasi matematika dengan kemandirian belajar rendah atau B2. Ada datanya dengan jumlah data 36, kemudian min 35,64 atau rata-rata, kemudian median 36,00, modus 3,6, standar deviasi 5,963, nilai minimum 24, dan nilai maksimum 45. Next. Kelompok literasi matematika dengan menggunakan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar tinggi atau A1 kali B1. Disajikan tabel 4.5, yaitu statistik deskriptif literasi matematika menggunakan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar siswa tinggi, yaitu A1 B1. Di sini jumlahnya validitasnya 18, kemudian rata-ratanya minnya 35,64, median 3,6, modus 36, standar deviasi 5,963, nilai minimum 24, dan nilai maksimum 45. Next. Kelompok literasi matematika dengan menggunakan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar rendah atau A1 B2. Disajikan tabel 4.6. Statistik deskriptif literasi matematika menggunakan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar rendah A1 kali B2. Kemudian di sini ada perbedaan di mana missingnya 54, min atau rata-ratanya 39,56, mediannya 36,00, modenya 36, standar deviasi 5,159, nilai minimum 32, dan nilai maksimum 45. Next. Kelompok literasi matematika dengan menggunakan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar tinggi atau A2 kali B1. Disajikan tabel 4.7, statistik deskriptif literasi matematika menggunakan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar tinggi atau A2 kali B1. Jumlah validitas 18, kemudian missing 54, min rata-rata 38,50, median 40,00, mode 32,
standar deviasi 4,643, nilai minimum 32, dan nilai maksimum 45. Next. Kelompok literasi matematika dengan menggunakan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar A2, B2. Disajikan tabel 4.8, statistik deskriptif literasi matematika menggunakan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar rendah atau A2, B2. Di sini tabel disajikan statistik deskriptif literasi matematika menggunakan platform pembelajaran daring di Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar rendah atau A2B2 dengan statistik literasi matematika dengan menggunakan platform pembelajaran daring Cisco Webex memiliki kemandirian belajar rendah. Nilai validitas 18, missing 54, min 31,72, median 32,00, mode 32, standar deviasi 3,754, minimum 24, dan nilai maksimum 36. Next. Tabel 4.9 adalah rangkuman dari data hasil penelitian. Di sini, di dalam tabel yang pertama Google Classroom atau A1, kemandirian belajar tingkat tinggi atau B1, didapat data 18 siswa, kemudian rata-ratanya 37,89, kemudian variansnya adalah 6,163. Untuk yang keduanya, maaf, Oke. Kemandirian belajar rendah atau B2 didapat masih tabel Google Classroom yaitu jumlah data 18, rata-ratanya 39,56 dan variansnya 5,159. Kemudian tabel selanjutnya yaitu Cisco Webex itu ada A2. Untuk kemandirian belajar tinggi atau B1 didapat jumlah data 18, rata-rata 38,50, varians sama dengan 4,643. Dan Cisco Webex A2 kemandirian belajar rendah B2 didapat jumlah data 18, rata-rata 31,72 dan variansnya 3,754. Maka di sini sudah dikatakan jumlah dari Google Classroom ini dengan jumlah data 36, rata-rata 38,72 dengan jumlah varian 5,665, sedangkan untuk Cisco Webex dengan jumlah data 36, kemudian rata-ratanya 35,11 dan variansnya 5,397. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pada Ibu Lia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Silvi. Kepada Ibu Silvi dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian persyaratan analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Pengujian normalitas ini menggunakan uji Lilliefors dari Kosmogorov-Smirnov dengan menggunakan bantuan software SPSS 22.0 for Windows. Rangkuman hasil analisis uji normalitas menggunakan Lilliefors ini, masing-masing kelompok data disajikan sebagai berikut. Yang pertama, kelas platform pembelajaran daring Google Classroom. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 1,530 dan nilai ASIM signifikan kelas eksperimen A1 adalah 0,019 dan hal ini menunjukkan jika p-value signifikan maka H0 ditolak. Artinya nilai data pada kelas platform pembelajaran dari Google Classroom berdistribusi tidak normal. Yang kedua ada kelas platform pembelajaran daring Cisco Webex. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 1,140 dan nilai ASIM signifikan kelas platform pembelajaran daring Cisco Webex adalah 0,148 dan hal ini menunjukkan jika p-value sama dengan 0,309 lebih dari sama dengan A 0,05 maka HO diterima. Artinya nilai data pada kelas platform pembelajaran daring Cisco Webex berdistribusi normal. Yang ketiga ada kelompok literasi matematika dengan kemandirian belajar tinggi.
B1 berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 1,083 dan nilai asim signifikan kemandirian belajar tinggi B1 adalah 0,192 dan hal ini menunjukkan jika maka H0 diterima, artinya nilai data pada kelompok kemandirian belajar tinggi berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang keempat, ada kelompok literasi matematika dengan kemandirian belajar rendah B2. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 1,522 dan nilai asim signifikan kelompok kemandirian belajar rendah B2 adalah 0,019. Dan hal ini menunjukkan jika maka H0 ditolak, artinya nilai data pada kelas platform pembelajaran slide selanjutnya. Yang kelima ada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar tinggi A1 B1. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 0,930 dan nilai asim signifikan kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Google Classroom memiliki kemandirian belajar tinggi adalah 0,392 dan ini menunjukkan jika p-value sama dengan 0,353 lebih besar dari A 0,05 maka HO diterima. Artinya nilai data pada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar tinggi berdistribusi normal. Yang keenam ada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar rendah A1 B2. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai yaitu 0,930 dan nilai signifikan kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran dari Google Classroom memiliki kemandirian belajar rendah adalah 0,063 dan ini menunjukkan jika p-value sama dengan 0,063 lebih dari sama dengan A 0,05 maka H0 diterima, artinya nilai data pada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan memiliki kemandirian belajar rendah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketujuh ada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar tinggi A2B1. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai yaitu 0,773 dan nilai signifikan kelompok literasinya adalah 0,588 dan ini menunjukkan jika p-value sama dengan 0,588 lebih besar sama dengan A 0,05 maka HO diterima. Artinya nilai data pada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar siswa tinggi berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedelapan ada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar rendah A2B2. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai yaitu 0,765 dan nilai signifikan kelompoknya yaitu 0,0601 dan ini menunjukkan jika p-value sama dengan 0,601 lebih dari sama dengan A 0,05 maka HO diterima. Artinya nilai data pada kelompok literasi matematika dengan platform pembelajaran daring Cisco Webex dan memiliki kemandirian belajar rendah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, ada uji homogenitas. Selain uji normalitas, salah satu syarat yang diperlukan dalam menganalisis data dengan menggunakan ANAVA adalah uji homogenitas. Adapun tujuan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah varians populasi bersifat homogen atau tidak. Pengujian homogenitas pada data kelompok sampel dilakukan dengan uji Bartlett pada taraf signifikansi A sama dengan 5%. Adapun ringkasan hasil perhitungan uji homogenitas masing-masing kelompok sampel diberikan pada tabel
Ya, yang pertama, uji homogenitas literasi matematika kelompok platform pembelajaran daring A. Dari tabel di atas, hasil uji statistik menyatakan bahwa nilai F hitung sama dengan 2,232 dan nilai signifikannya sama dengan 0,140. Menurut kriteria disebutkan bahwa apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang memiliki varians homogen. Ya, selanjutnya uji homogenitas kelompok kemandirian belajar atau B. Dari tabel di atas itu dilihat F hitung sama dengan 0,345 dan nilai signifikannya 0,559. Menurut kriteria disebut bahwa apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang memiliki varians homogen. Selanjutnya, uji homogenitas semua kelompok platform pembelajaran dari Google Classroom dan kemandirian belajar tinggi. Dari tabel di atas dapat dilihat F hitung 1,595 dan nilai signifikannya 0,199. Maka hipotesis 0 diterima. Dengan kata lain disimpulkan bahwa keempat varians adalah sama atau sampel berasal dari populasi yang memiliki varians homogen. Ya, slide selanjutnya. Ada pengujian hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. Diketahui A0 diterima, tidak terdapat pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. H1, terdapat pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. Dari hasil uji, diketahui nilai signifikannya 0,0003 kurang dari 0,05, maka jadi nilai F hitung yang didapat 9,365. Yang kedua, ada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. H0 tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. H1 terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Didapat hasil nilai signifikannya sama dengan 0,034 kurang dari 0,05. Didapat nilai F hitung sama dengan 4,690. Yang ketiga ada pengaruh interaktif slide selanjutnya belum. Pengaruh interaktif antara platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. H0 tidak terdapat pengaruh platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. H1 terdapat pengaruh platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Didapat hasil nilai signifikannya 0,001 kurang dari 0,05. Didapat nilai F hitungnya 12,803. Ya, slide selanjutnya. Dari pengujian hipotesis, hasil ANAFA uji lanjut dengan uji 2K multiple comparisons dependent variable literasi matematika dapat dilihat dari tabel dan diperoleh keterangan A1B1 itu sama dengan platform pembelajaran daring Google Classroom dan kemandirian belajar. Yang A1B2-nya platform pembelajaran daring Google Classroom dan kemandirian belajar rendah. Yang A2B1-nya platform pembelajaran daring Cisco Webex dan kemandirian belajar tinggi. Yang A2B2-nya itu platform pembelajaran daring Cisco Webex dan kemandirian belajar rendah. Slide selanjutnya. Dari hasil pembahasan hasil penelitian, pengaruh platform pembelajaran daring terhadap literasi matematika. Rata-rata skor literasi dari Google Classroom itu 38,72, dari Cisco Webex itu 35,11, diperoleh F hitung 9,365, lebih dari F tabel 3,15. Yang kedua itu pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap literasi matematika. Variabel kemandirian belajar, rata-rata skor literasinya 38,19,
dan 35,64 diperoleh F hitungnya sama dengan 4,690 lebih dari F tabel sama dengan 3,15. Yang ketiga ada pengaruh interaktif antara platform pembelajaran daring dan kemandirian belajar terhadap literasi matematika. Ada hasil ANAFA 2 jalan, nilai signifikannya 0,001 kurang dari 0,05, maka diperoleh nilai F hitungnya 12,803 lebih dari F tabel 3,15. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvi. Mungkin cukup ya Ibu, mungkin cukup sekian presentasi hasil analisis tesis dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.